Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kali ini akan mempresentasikan terkait perbandingan teori domino efek dan teori iceberg. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Abdullah Azam Rabbani dengan akhiran NIM 101. Saya Muhammad Iza Sidiki dengan akhiran NIM 079. Baik, sebelum itu kedua teori ini sering digunakan dalam menganalisis suatu permasalahan, khususnya dalam bidang kesehatan dan industri. Mari kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu pada latar belakang. Permasalahan yang kompleks membutuhkan pendekatan analisis yang tepat. Dalam penelitian ilmiah, terdapat berbagai teori yang digunakan untuk memahami penyebab suatu masalah. Dua pendekatan yang cukup sering digunakan adalah teori domino efek dan teori iceberg. Kedua teori ini memiliki sudut pandang yang berbeda. Teori domino lebih melihat kejadian secara berurutan, sedangkan iceberg melihat bahwa penyebab utama sering tersembunyi di balik permukaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan keduanya agar analisis yang dilakukan lebih tepat. Kemudian untuk slide selanjutnya, pengertian teori domino, yaitu teori domino menjelaskan bahwa suatu kejadian terjadi karena adanya rantai sebab atau akibat. Teori ini dikembangkan oleh Herbert William Heinrich, yaitu konsep utamanya adalah setiap kejadian akan memicu kejadian berikutnya, seperti domino yang jatuh satu persatu. Ciri utama teori ini adalah bersifat linear atau berurutan dan fokus pada kejadian yang langsung terlihat. Dalam teori ini, pencegahan dilakukan dengan cara memutus salah satu rantai kejadian agar tidak berkelanjutan. Adapun pengertian teori iceberg, berbeda dengan domino, teori iceberg menyatakan bahwa masalah yang terlihat hanya sebagian kecil dari keseluruhan. Sebagian besar penyebab sebenarnya berada di bawah permukaan dan tidak langsung terlihat. Teori ini memiliki pendekatan berlapis atau multilevel. Fokusnya adalah pada faktor-faktor tersembunyi seperti kondisi sosial, ekonomi, dan sistem yang mempengaruhi suatu masalah. Sehingga solusi yang diambil tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga akar masalahnya. Kemudian slide selanjutnya, gambaran umum jurnal iceberg. Pada jurnal yang dianalisis menggunakan pendekatan iceberg, dibahas mengenai heart failure atau gagal jantung secara global. Ditemukan bahwa terjadi peningkatan kasus, bahkan pada usia yang lebih muda. Faktor yang mempengaruhi tidak hanya faktor medis, tetapi juga faktor sosial seperti pendidikan dan ekonomi, faktor gender, serta sistem kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan bersifat kompleks dan tidak bisa dilihat hanya dari permukaannya saja. Adapun analisis iceberg dari jurnal. Jika dianalisis menggunakan teori iceberg, maka pada bagian permukaan kita hanya melihat peningkatan kasus heart failure. Namun, di bawah permukaan terdapat berbagai penyebab seperti ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta faktor biologis dan sosial. Ini sangat sesuai dengan konsep iceberg, di mana masalah yang terlihat hanyalah puncak dari keseluruhan penyebab yang lebih besar. Slide selanjutnya yaitu gambaran umum tentang jurnal domino. Pada jurnal dengan pendekatan domino dibahas mengenai risk assessment pada industri modern. Risiko dapat terjadi karena sistem yang kompleks, interkoneksi teknologi, serta adanya kegagalan berantai. Dalam jurnal ini, risiko didefinisikan sebagai kombinasi antara skenario, probabilitas, dan konsekuensi. Artinya, satu kesalahan kecil bisa memicu rangkaian kejadian yang lebih besar. Baik, masuk pada analisis domino dari jurnal. Dalam analisis domino, kegagalan terjadi secara berurutan atau chain reaction. Contohnya, gangguan pada sistem dapat menyebabkan kegagalan komponen yang kemudian berujung pada kerusakan lebih besar. Seperti saya ambil contoh, yaitu pertama pada saat manusia menebang pohon, kemudian terjadinya penyumbatan dalam penyerapan air dan terjadi banjir bandang sehingga dapat merusak pemukiman warga. Dalam analisis domino, kegagalan ini terjadi secara berurutan atau chain reaction. Contohnya, gangguan pada sistem dapat menyebabkan kegagalan komponen yang kemudian berujung pada kerusakan besar seperti contoh yang saya jelaskan tadi.
Konsep ini dikenal sebagai cascading failure atau efek berantai. Hal ini sesuai dengan teori domino, di mana satu kejadian akan memicu kejadian lainnya secara berurutan. Kemudian masuk ke perbandingan kedua teori. Bisa kita lihat dari beberapa tabel di sini, yaitu sudah saya kategorikan dari aspek, yaitu domino dan juga iceberg. Jika dibandingkan, kedua teori ini memiliki perbedaan utama. Teori domino memiliki cara pandang linear dan fokus pada urutan kejadian yang terlihat langsung. Sedangkan teori iceberg memiliki cara pandang berlapis dan fokus pada akar masalah yang tersembunyi. Dalam hal solusi, domino menekankan pada pemutusan rantai kejadian, sedangkan iceberg menekankan pada perbaikan sistem secara menyeluruh. Keduanya penting dan bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan analisis. Nah, baik. Sebagai kesimpulan, teori domino dan iceberg memberikan pendekatan yang berbeda dalam memahami suatu masalah. Domino lebih cocok untuk melihat hubungan sebab akibat secara langsung, sedangkan iceberg lebih cocok untuk menggali akar permasalahan yang lebih dalam. Jadi, pada intinya masing-masing memiliki kelebihan, namun tergantung di mana penempatan penggunaan teori tersebut. Dengan memahami kedua teori ini, kita dapat melakukan analisis yang lebih komprehensif. Sekian dari kami kelompok 11, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.